Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back to my English learning channel. This is Mr. Rahmat Baihaki will bring you an English material. In this opportunity, we are going to learn and discuss about pronoun. Okay students, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Learning Channel saya. Senang sekali dapat kembali bersama Anda. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas dan melanjutkan materi kita tentang pronoun. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang possessive dan reflexive. Okay students, now let's begin our material today. Possessive. In bahasa Indonesia, we can say kata ganti milik. Okay? Kalau di video terdahulu ada personal pronoun, ya, kata ganti orang, dan di sini ada possessive, kata ganti milik atau kepunyaan. It is pronoun which is used to show the ownership in the sentences. Adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan di dalam kalimat. Okay, that's the definition. Kemudian kata ganti milik ini terbagi ke dalam dua macam. Ada 2.1 possessive adjective dan yang 2.2 ada possessive pronoun. Okay, now let's begin our discussion today. Possessive yang pertama, possessive adjective. What is possessive adjective? It is possessive which is placed before noun. Oke, jadi possessive adjective, kata ganti milik ya, yang pertama ini ada kata adjektifnya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia memang agak sedikit rancu ya. Possessive kata ganti milik kata sifat karena adjektif ya. Tapi ini diartikan bahwa possessive ini atau kata ganti milik ini ditempatkan sebelum kata benda atau selalu bersama dengan kata benda. It is always together with noun. Siapa saja susunan kata ganti milik tersebut kita lihat di sini. Kinds of person, jenis orangnya seperti kemarin masih tidak berubah. Ada first person, second person, dan third person. Nah, orang-orang tersebut masih ingat dibagi dua, ada bentuk singular dan ada bentuk plural. Untuk bentuk singular, orang pertama tunggal ada my, asal dari I, me yang kemarin di personal pronoun ya. My titik-titik. Ini artinya untuk menunjukkan milik. Oke, dan selalu bersama dengan kata benda. Contoh ada kata my name. Nah, name di sini adalah kata benda. Your name, his name, her name, its name, dan seterusnya. Atau bisa juga my job, your job. Kata job, kata name itu termasuk kata benda yang menunjukkan milik dari seseorang. Oke? My saya, your kamu, his dia laki-laki, berarti milik dia laki-laki. Apanya yang milik dia laki-laki? Disebutkan bendanya. His car, his motorcycle, atau yang lainnya. Her dan its juga sama. Untuk its ini adalah milik sesuatu atau milik dari benda yang kita maksudkan. Di contoh nanti kita lihat. Kemudian yang kedua ada bentuk plural atau bentuk jamak atau lebih dari satu, banyak. Our names, nama-nama kami, atau our job, pekerjaan kami. Your, nah untuk orang kedua jamak tidak berbeda dengan orang kedua tunggal. Jadi untuk sementara posisinya dari kemarin sama ya. Untuk kata ganti orang ada you sebagai subjek dan objek. Ada juga your dan your sama ya. Untuk menunjukkan kata ganti milik possessive adjective. Kemudian yang ketiga ada plural form untuk their. Their ini menunjukkan kepemilikan dari mereka. Their house, rumah mereka. Their company, perusahaan mereka. Jadi diikuti dengan kata benda.
Okay? That's the possessive adjective. Itulah possessive adjective, ya. Kata ganti milik yang pertama. Now, let's see the examples in the sentences. Kita lihat contoh dalam kalimat. Okay? Take a look this. I want to introduce my name. Our company needs some new workers. The manager likes your job. His service makes customers satisfied. We visit their country every year. Don't sit on this chair. Its leg is broken. Okay? Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa Anda lihat dan perhatikan yang di garis bawah. I want to introduce my name. Saya ingin memperkenalkan nama saya. Tidak me name, tidak I name, tapi ada my name. Okay? Begitupun dengan yang kedua, our company needs some new workers. Perusahaan kita atau perusahaan kami membutuhkan beberapa karyawan baru. Our company, bukan company we, bukan company us, ya, tapi our company. Dan posisinya juga tidak company our, tapi kata ganti dulu diikuti dengan kata benda. Okay, the manager likes your job. Manager itu menyukai pekerjaan Anda, your job. Okay, his service makes customers satisfied. Layanannya membuat para pelanggan puas. Ya, his service. Boleh juga nanti disilang dengan my service, your service, our service, dan sebagainya. We visit their country every year. Kami mengunjungi negara mereka setiap tahun. Don't sit on this chair. Its leg is broken. Jangan duduk di kursi ini. Its leg, kursinya, leg kakinya broken, rusak atau patah. Nah, jadi kaki siapa di sini? Its leg, kaki dari kursi. Karena kursi bukan orang, jadi tidak diganti dengan yang lainnya kecuali it saja, ya. Okay, that's the examples of possessive adjective. I hope you understand it much, and please never stop to practice and study again about the materials. Okay, students, now let's go to the next material. We are going to continue to possessive pronoun, ya. Yang kedua ini ada possessive pronoun. Lagi-lagi agak sulit dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Apa itu possessive pronoun? Yang jelas, possessive pronoun, it is pronoun which is not together with noun because the noun has been noun or mentioned. Nah, ini kebalikannya dari possessive adjective. Possessive pronoun ini tidak bersama dengan kata benda. Kalau yang tadi harus digandeng dengan kata benda, kalau ini tidak harus atau tidak bersama dengan kata benda. Because the noun has been noun or mentioned. Karena kata bendanya sudah diketahui atau disebutkan sebelumnya, ya. Dan siapa saja orang-orangnya? Nah, kita lihat di sini ada jenis orangnya sama seperti tadi, first person, second person, dan third person. Kemudian pembagiannya juga ada tunggal dan jamak, singular and plural. Nah, barisannya berbeda. Untuk orang pertama tunggal, possessive pronoun itu ada mine. Yang kedua, yours. Dan yang ketiga, his, hers, dan its. Nah, ini tidak digandeng dengan kata benda. Yang artinya apa? Mine, milik saya. Yours, milik kamu. Apanya yang milik kamu itu? Karena kata bendanya nanti sudah disebutkan. Kita lihat di contoh untuk lebih jelasnya, ya. Kemudian next, his, milik dia. Hers, milik dia. Dianya laki atau perempuan, tergantung yang tadi, ya. Its, miliknya. Nya di sini benda. Kemudian untuk plural ada ours, milik kita. Yours, milik Anda, milik kalian, milik kamu, sama. Dan theirs, milik mereka. Oke? Nah, itu barisan orang-orang atau
possessive pronoun ya. Dan kita lihat supaya lebih jelas dalam contoh di slide berikut. Oke, possessive pronoun in examples we can see and read. His salary is high, but mine is low. The new building is ours now. My ring is gold, but yours is silver. Your wife works in the bank, but he is in the hospital. The blue jacket is hers. Ya, kita lihat contoh yang pertama. His salary is high, but mine is low. His salary, you know salary of course. Gajinya tinggi. But mine is low. Tapi mine itu mengandung arti gaji milik saya. Mine mengacu ke salary yang disebutkan tadi ya. Membandingkan. His salary is high but mine is low. Gajinya tinggi but mine is low. Mine is low. Tapi milikku low. Low itu artinya rendah atau sedikit mungkin ya. Next, the building is ours now. The new building is ours now. Bangunan baru itu milik kita sekarang. Milik kita. Apanya yang milik kita? The new building. Atau bisa saja mungkin sambil ditunjuk. This is ours now. This is ours now. Gitu ya. Atau this is mine. Nah, itu bisa berdiri sendiri. Dengan catatan kata bendanya sudah diketahui. Next, my ring is gold but yours is silver. My ring, cincinku emas, tetapi yours, nah cincin milikmu atau punyamu perak. Bisa artinya punyaku atau milikku ya. Your wife works in the bank and he's in the hospital. Istri Anda bekerja di bank, tapi istrinya bekerja di rumah sakit. Istrinya yang sudah disebutkan orangnya. The blue jacket is hers. The blue jacket is hers. Jaket baru itu milik dia. Dianya di sini perempuan. Bisa dipahami untuk possessive pronoun dan possessive adjective? I really hope so. I think it is time to go on to the next reflexive pronoun. Langsung saja ya. Ada yang ketiga, reflexive pronoun. It is pronoun which emphasizes the principal meaning. Adalah kata ganti milik. Adalah kata ganti saja ya, bukan kata ganti milik ini. Kata ganti yang menekankan arti utama atau arti diri sendiri. Nah, siapa saja susunan orang-orangnya? Untuk orang pertama seperti tadi sama, first person, second person, dan third person. Ada bentuk singular. Nah, di sini kita temukan ada myself, ada self. Ya, yourself, himself, herself, dan itself. Nah, di sini kalau kita lihat untuk bentuk singular ini selalu akhirannya f ya, self, self, self karena diri sendiri dan tunggal. Sementara yang plural adalah ourselves, ourselves, yourselves, yourselves, dan themselves. Artinya diri mereka sendiri, diri kamu sendiri, diri kita sendiri, diri saya sendiri. Artinya ada sendiri-sendiri, tapi bukan berarti sendirian ya. Ini menekankan arti melakukan satu tindakan oleh diri mereka sendiri atau oleh diri kita sendiri. Untuk lebih jelasnya, now let's see the examples for reflexive pronoun. You can see this. I myself must change the light. You yourselves can manage the time well. We make our English better by ourselves. The man always thinks of himself. The cat can stand by itself. Simple dan sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. I myself must, one more. They themselves want to continue their study. They themselves
want to continue their study. Okay, sorry. I myself must change the life. Saya sendiri yang harus merubah kehidupan ini. Oke, jadi siapa yang punya keinginan kuat untuk merubah kehidupan? You yourself. Artinya diri Anda sendiri, ya, atau diri kamu sendiri. I myself must change the life. Saya sendiri yang harus merubah kehidupan ini. You yourselves can manage the time well. Anda sendiri yang bisa mengatur waktu dengan baik. We make our English better by ourselves. Kami bisa membuat bahasa Inggris lebih baik oleh kami sendiri. Atau kita sendirilah yang membuat bahasa Inggris kita lebih baik. Jadi bukan siapa-siapa, bukan saya. Oke? Tapi you yourselves, ourselves. Next, the man always thinks of himself. Orang itu selalu memikirkan dirinya sendiri atau dia sendiri. Oke, bisa dia sendiri atau dirinya sendiri. Tapi dipakainya dengan kata ganti orang, ya. He himself. Di sini tidak ada he-nya karena sudah ada the man. The man himself. Orang itu sendiri yang selalu memikirkan dia, ya. Atau the man always thinks of himself. Himself-nya tapi diri dia sendiri. The cat can stand by itself. Kucing itu bisa berdiri sendiri. Nah, kenapa pakai itself? Karena kucing adalah hewan, maka digantinya dengan it. Kemudian yang terakhir, they themselves want to continue their study. Mereka sendirilah yang ingin melanjutkan kuliah atau belajar, ya. Mudah-mudahan kita melanjutkan kuliah, kita melanjutkan kursus, kita melanjutkan belajar bukan atas keinginan siapa-siapa, tapi keinginan kita sendiri, keinginan mereka sendiri. They themselves, we ourselves, and I myself. Okay, students, I think that's the material for today. Possessive and reflexive pronoun. And now let's see the table. Dan kita lihat tabelnya sudah lengkap. Untuk barisan orang ada orang pertama, the first singular, plural, orang pertama tunggal, orang pertama jamak, kedua tunggal, kedua jamak, ketiga tunggal, ketiga jamak. Nah, yang kemarin ada personal pronoun, ya, as subject, as object. Nah, yang hari ini possessive, ada possessive adjective dan ada possessive pronoun. Anda lihat di sini yang tadi untuk orang pertama tunggal ada my titik-titik, our titik-titik. Untuk orang kedua ada your tidak berubah. His, her, its untuk orang ketiga tunggal, dan their titik-titik. Nah, possessive adjective harus selalu bersama dengan kata benda. Sementara possessive pronoun ada mine, ours, yours. Nah, di sini baru mulai berubah, ya. Yours hanya ditambahkan s untuk kata ganti orang kedua. Oke, mine milikku, ours milik kita, yours milik Anda, his, hers, its miliknya, dan theirs milik mereka. Dan yang terakhir tadi ada reflexive dengan susunan myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, dan themselves. Oke, yang tunggal akhiran f, self, tapi yang jamak akhiran ves, selves, ya. Okay, I really hope that you understand much about this lesson, master it, and please always use and practice your English. Okay, students, I think this is the end of our English materials. Thank you very much for your attention, and try, pray, practice, and use your English. No one can make your English better but you yourselves. Goodbye, students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.